Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ramai di media sosial pendukungnya atau jongosnya para Khabib Dobolowi itu mengeser video Pak Prabowo memberikan anugerah kepada Khabib Lutfi bin Yahya. Di momen-momen hari ini, tentu kita semua tahu hari ini adalah pelantikan presiden terpilih 2024-2029, dan alhamdulillah acara berjalan lancar. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, presiden terpilih, presiden kita semua, dan wakilnya Mas Gibran Raka Buming Raka periode 2024-2029. Semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu diberi kesehatan, terus diberi kemudahan sehingga bisa memimpin Indonesia dalam jangka 5 tahun ke depan semakin jaya, semakin sukses tentunya. Kembali lagi, kami menemukan banyak jongos-jongos Khabib Dobolowi ini yang mengeser video-video detik-detik Pak Prabowo memberikan bintang jasa atau bintang anugerah kepada Khabib Lutfi. Ternyata setelah kami cross check, itu video 1 tahun yang lalu, yakni pada saat Pak Prabowo masih menjadi Menhan, Menteri Pertahanan. Memang betul Pak Prabowo memberikan bintang Dharma Pertahanan kepada Khabib Lutfi. Nah, tentu pada saat hari ini di-share ulang oleh mereka-mereka yang tentu mempunyai keinginan untuk mempubliskan, untuk mendongkrak popularitasnya junjungannya, ini menurut kami tidak fair. Ini menurut kami terlalu berlebihan bikin narasi-narasi hoax seperti itu. Padahal itu sudah 1 tahun silam. Kalau di-share ulang hari ini dengan narasi-narasi yang mendongkrak popularitasnya sosok Khabib Lutfi, ini terlalu berlebihan. Ini tidak sesuai fakta. Padahal video yang beredar di media sosial itu setelah kami cross check ternyata 1 tahun yang lalu, pada saat Pak Prabowo masih menjabat sebagai Menhan. Sekarang kan sudah menjadi presiden kita, dan hari ini tanggal 20 Oktober beliau barusan dilantik. Ini loh yang harus kita cermati. Memang perilaku jongosnya Khabib ini semakin memperlihatkan kecurangan, semakin memperlihatkan kedunguan, ketololan, kejumutan otaknya. Dan tentu mereka mengeser ini bukan tanpa maksud dan tujuan. Ini syarat akan kepentingan supaya junjungannya itu terdongkrak popularitasnya, terus dilirik oleh petinggi-petinggi kita, tentu seperti itu. Termasuk harapannya Pak Prabowo melirik. Apabila kita kembalikan, kita sebagai umat Islam, pada saat kita melakukan ibadah, ya sudah, niat kita melakukan ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah, mencari ridhonya Allah, berusaha untuk tulus, berusaha untuk ikhlas. Tapi kalau melakukan sesuatu tapi tendensius, supaya diperhitungkan lah, supaya dianggap sufi lah, supaya dianggap cucu Nabi lah, supaya dianggap orang yang wah, wali lah. Untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita melakukan perbuatan-perbuatan? Percuma. Apalagi ngakunya ini orang satu ini ketua sufi sedunia lagi. Lah, ini kan tentu bertentangan dengan ajaran-ajaran sufi yang betul-betul hatinya itu bersih dari rodhail, dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang di situ itu tidak jelas.
narasi-narasi yang dibangun para jongos-jongos ini tentu ini harus kita sikapi dengan bijak, karena ini bisa menyesatkan, seakan-akan dia itu berjasa, padahal berjasa dari segi apa, sudut pandang mana menilainya berjasa. Wajar seumpama Pak Prabowo 1 tahun silam memberikan bintang anugerah Dharma Pertahanan, mungkin itu belum tercium topengnya atau kelicikannya, masih aman-aman saja. Tapi hari ini berbagai data dan fakta sudah diunggah di media sosial dan bisa diekspos siapa saja, bagaimana sosok seorang ini selalu bikin narasi-narasi yang di situ itu seakan paling NKRI sendiri, paling ngalim dengan wawasan kebangsaannya, tapi ternyata berani di belakang itu bikin makam palsu, sejarah palsu. Tentu ini menjadi perhatian tersendiri buat kita semua. Banyaknya makam-makam pribumi yang di situ itu berubah namanya menjadi Kabin. Tentu ini ada aktor intelektual. Dari penelusuran saudara-saudara kami menemukan ternyata biang keroknya aktor intelektual itu ya orang-orang itu saja. Maraknya muncul nama-nama Kabib yang bertuliskan misalnya itu bin Yahya. Sampai kami itu juga berpikir sebenarnya itu Yahya itu ada berapa sih? Kok banyak banget? Sebenarnya Yahya itu siapa sih? Kok banyak banget? Seakan-akan tidak masuk logika. Di sana ada Yahya, di sini ada makam Yahya di sana. Loh, ini maksudnya apa? Sekali lagi, mereka itu sebenarnya itu bukan orang-orang yang ahli atau cakap dalam menerapkan sistem. Mereka itu ya ketahuan seperti ini bobroknya. Keiskalan-keiskalan yang mereka kerjakan ini hari ini terbongkar. Jadi tidak usah kaget. Seumpama ya mereka memang tipikalnya seperti itu. Diamnya itu berarti melakukan. Kalau tidak melakukan ya tabayun loh, klarifikasi. Apa cukup kita diam saja tanpa sepatah kata pun berkata? Tidak cukup. Pada saat diam kita itu menimbulkan fitnah, ya tentu kita harus bersuara. Apabila diam kita itu menimbulkan perpecahan di kalangan umat, suatu ketika bicara kita yang lantang ini diperlukan. Itulah hasil penelusuran kami, beredarnya video-video detik-detik Pak Prabowo memberikan bintang anugerah kepada Kabib Lutfi bin Yahya. Ternyata setelah kami cross check itu 1 tahun yang lalu, memang benar Pak Prabowo yang masih menjabat Menhan itu memberikan bintang Dharma Pertahanan. Bukan hari ini, pada saat Pak Prabowo dilantik menjadi presiden kita periode 2024-2029. Ini narasi sesat yang dilakukan oleh orang-orang yang otaknya itu nggak jalan menurut kami, karena kepingin junjungannya itu hebat, dipandang oleh petinggi-petinggi kita, elit-elit politik kita, seakan-akan orang yang berjasa. Ternyata itu video tempo dulu 1 tahun yang lalu, tentu kan tidak sesuai dengan fakta dan data. Dan mudah-mudahan presiden yang barusan dilantik hari ini tanggal 20 Oktober Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka selalu diberi kesehatan, selalu amanah dalam menjalankan tugas untuk mengayomi kita semua, untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih banyak. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.